Siapa sangka bermain di pinggir danau yang tenang bisa menjadi awal dari sebuah petualangan penuh misteri? Kisah ini akan membawa kalian ke dunia yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Seseru apakah berpetualang di alam misteri? Saksikan ceritanya sampai selesai. Namun sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini agar semakin berkembang dan menyajikan kisah-kisah yang lebih menarik. Royan adalah seorang anak laki-laki berusia 15 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh alam yang indah. Desa ini terletak di tepi danau yang luas dan jernih. Danau itu telah menjadi tempat favorit Royan untuk bermain sejak kecil. Setiap sore setelah pulang sekolah, ia selalu berlari menuju danau dengan senyum lebar, seakan dunia hanya miliknya. Ada banyak hal yang ia lakukan di sana, melempar batu ke permukaan air, berlari di sepanjang tepiannya, atau hanya duduk sambil menikmati angin sejuk yang bertiup dari arah pegunungan. Di mata Royan, danau itu adalah tempat yang penuh keajaiban. Tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Alam di sekitar danau terasa begitu tenang dan damai. Pagi, siang, dan sore, semuanya terasa sempurna. Danau itu tampaknya seperti teman lama yang selalu setia menemani, tanpa pernah memberi tanda-tanda bahaya atau ancaman. Namun, orang-orang tua di desanya selalu mengingatkan bahwa danau tersebut bukan tempat untuk bermain sembarangan. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita lihat di sana, kata mereka. Meski begitu, Royan hanya menganggap itu sebagai cerita yang hanya diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak. Ia tidak percaya pada mitos-mitos itu, karena ia merasa danau ini aman dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, hari itu, semua akan berubah. Sore itu, seperti biasa, Royan duduk di tepi danau, melemparkan batu kecil ke dalam air sambil memperhatikan riak-riak yang terbentuk. Udara terasa segar, dan sinar matahari yang lembut menembus celah-celah pepohonan di sekelilingnya. Setiap kali batu itu mengenai permukaan air, cipratan kecil airnya memantul kembali, menambah keindahan suasana. Royan suka mendengar suara riak air yang terdengar seperti melodi yang menenangkan. Ia merasa seolah-olah ada ikatan khusus antara dirinya dan danau ini, ikatan yang sudah terjalin sejak ia masih bayi. Tak jauh dari tempatnya duduk, seekor bebek meluncur di atas air, mengikuti arus perlahan. Royan melihat ke arah bebek itu, dan tersenyum, merasa tenang dengan keheningan alam di sekitarnya. Namun, tanpa ia sadari, angin yang mulai berhembus itu membawa sebuah perubahan. Angin itu terasa lebih dingin dari biasanya, seolah ada sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi. Royan menoleh ke sekitar, tetapi tidak ada yang tampak aneh. Hanya pepohonan yang bergoyang pelan dan suara alam yang sama. Namun, perasaan tidak enak mulai merayap ke dalam dirinya. Tiba-tiba, tanpa peringatan, angin itu bertiup lebih kencang, dan Royan merasakan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Tubuhnya terasa seperti terseret oleh kekuatan yang tak terlihat. Ia berusaha berdiri, tetapi sepertinya ada kekuatan yang menariknya, membuat kakinya terasa sangat berat. Tanpa bisa menghindar, Royan jatuh ke dalam air danau yang tiba-tiba terasa lebih dalam dan dingin dari biasanya. Dengan satu gerakan cepat, tubuh Royan terhanyut oleh arus yang tak terlihat. Rasanya seperti sedang terperangkap dalam kekuatan yang jauh lebih besar dari tubuhnya yang kecil. Air yang masuk ke mulutnya terasa asin dan pahit, menambah rasa panik yang muncul dalam dirinya. Ia mencoba menahan napas dan melawan arus, tetapi rasanya mustahil untuk bergerak. Kakinya semakin tenggelam dalam kedalaman danau yang gelap, dan matanya mulai kabur. Dalam ketakutan, ia mencoba berteriak, tetapi suaranya hanya tenggelam dalam gemuruh air. Semakin lama ia tenggelam, semakin kuat perasaan asing yang menguasai dirinya.
Seolah-olah ada sesuatu yang menuntunnya ke dasar danau, dan tubuhnya tidak bisa melawan. Royan mencoba untuk bergerak, berusaha mencari permukaan air, tetapi semuanya terasa sia-sia. Tubuhnya semakin lelah, dan ia merasa tak berdaya. Entah sudah berapa lama ia berada di dalam air itu, tetapi rasanya sudah seperti selamanya. Mata Royan mulai terpejam, dan dalam keheningan yang tak dapat dipahami, ia merasakan seakan-akan dunia ini menghilang begitu saja, meninggalkan dirinya dalam kegelapan yang tak terjangkau. Tiba-tiba, ada sensasi yang berbeda. Royan merasa seperti ada sesuatu yang memeluk tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan yang lebih dalam lagi. Namun, ini bukan rasa takut yang biasa. Ini seperti ada kekuatan yang lembut namun tak tertahankan. Saat matanya terbuka, ia melihat cahaya samar di kejauhan. Cahaya itu tidak seperti sinar matahari atau cahaya dari permukaan dunia luar. Ini adalah cahaya yang memancarkan kehangatan dan kedamaian, seolah memanggilnya menuju tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Royan merasa tubuhnya mulai terangkat, namun anehnya, ia tidak merasa takut. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengarahkan dan melindunginya, seolah danau ini bukan sekadar tempat air, tetapi sebuah dunia yang penuh misteri dan rahasia. Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, Royan membiarkan dirinya mengikuti cahaya tersebut. Selama perjalanannya, ia merasakan arus yang semakin lemah, dan tubuhnya tidak lagi tenggelam. Sebaliknya, ia merasa tubuhnya melayang dengan sangat lembut, seperti berada di dalam pelukan yang sangat nyaman. Semakin dekat ia menuju cahaya itu, semakin banyak sosok-sosok bayangan yang muncul di sekitar tubuhnya. Sosok-sosok yang tidak dapat ia lihat secara jelas, tetapi terasa seperti mereka menuntunnya menuju tujuan yang lebih besar. Saat Royan membuka mata untuk yang kedua kalinya, ia tidak lagi berada di bawah permukaan danau yang gelap. Alih-alih, ia merasa dirinya berada di dalam sebuah tempat yang sangat berbeda, sebuah tempat yang terasa seperti istana megah yang terletak di dasar danau. Di sekelilingnya, terdapat dinding yang terbuat dari kristal yang berkilauan, seolah mencerminkan cahaya yang berasal dari sumber yang tak terlihat. Langit-langit istana itu sangat tinggi, dipenuhi dengan ornamen indah yang menyerupai awan putih berkilau, dan di tengah-tengah ruangan ada sebuah tahta besar yang terbuat dari batu permata yang bersinar. Royan merasa terheran-heran, tetapi dalam hatinya, ada perasaan yang sangat kuat bahwa ia memang seharusnya berada di sana. Dari sudut matanya, ia melihat sosok seorang wanita yang sangat anggun berdiri di dekat tahta. Wanita itu mengenakan mahkota yang terbuat dari emas putih, dan pakaiannya berkilauan seperti cahaya bulan. Dengan langkah lembut, ia mendekati Royan dan berkata, "Selamat datang, anak manusia. Aku adalah Ratu Buaya Putih, penjaga danau ini." Royan tertegun, merasa seperti berada dalam sebuah mimpi. Namun, meskipun semua ini tampak aneh, hatinya merasa tenang, seolah segala sesuatu yang terjadi memiliki tujuan yang lebih besar. Ia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menatap sang ratu dengan penuh kebingungan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Begitu banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan, tetapi satu hal yang jelas, ia telah memasuki dunia yang jauh lebih besar dan misterius daripada yang ia bayangkan sebelumnya. Royan berdiri dengan tubuh gemetar di tengah aula yang megah. Pemandangan di sekitarnya sangat luar biasa, seperti dunia lain yang tidak pernah ia bayangkan. Lantai tempat ia berdiri terlihat seperti kaca jernih yang memantulkan cahaya lembut, tetapi ketika ia melihat lebih dekat, lantai itu ternyata adalah air. Ia bisa melihat dasar danau yang jauh di bawahnya, dipenuhi dengan bebatuan berkilauan dan makhluk air yang berenang bebas. Ia tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Di depannya, seorang wanita yang luar biasa anggun berdiri dengan wibawa yang sulit digambarkan. Wanita itu tampak tidak biasa.
Kulitnya putih bersih seperti mutiara, rambutnya panjang berwarna keperakan, dan matanya berkilauan seperti berlian. Mahkota emas yang bertengger di atas kepalanya membuat sosok itu semakin berwibawa. Ia berdiri di depan sebuah tahta besar yang tampak seperti terbuat dari kristal, memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti seluruh aula. "Selamat datang di kerajaanku," kata wanita itu dengan suara lembut, tetapi penuh kekuatan. "Aku adalah Ratu Buaya Putih, penjaga danau ini." Kata-kata itu menggema di ruangan, membuat Royan merasa seperti semua yang ia dengar adalah bagian dari sebuah mimpi. Namun, ini terasa terlalu nyata untuk disebut mimpi. Ia ingin berbicara, tetapi lidahnya terasa keluh, seolah kata-kata tertahan oleh keindahan yang ada di depannya. Royan memandangi sang ratu dengan mata lebar, bingung sekaligus kagum. Ia ingin bertanya, tetapi pikirannya dipenuhi dengan terlalu banyak pertanyaan. Mengapa ia berada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sosok luar biasa di depannya? "Aku tahu kau bingung, anak manusia," kata sang ratu, seolah bisa membaca pikirannya. "Namun, tenanglah. Aku akan menjelaskan semuanya." Suaranya begitu menenangkan, seperti nyanyian air yang mengalir. Sang ratu mengulurkan tangannya, dan tiba-tiba sebuah kursi muncul di belakang Royan, terbuat dari bunga-bunga air yang perlahan-lahan membentuk struktur padat. "Duduklah," perintahnya dengan lembut. Royan, yang masih dalam keadaan bingung, menurut tanpa banyak berpikir. Ia duduk, tetapi tubuhnya tetap kaku. Matanya terus memandang ke sekeliling ruangan, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dinding-dinding istana itu dihiasi dengan ukiran-ukiran indah yang menggambarkan pemandangan bawah air, ikan-ikan yang berenang, ombak yang tenang, dan cahaya matahari yang menerobos permukaan. Di atas mereka, langit-langit aula berkilauan seperti permukaan danau saat terkena sinar matahari. Royan menggosok matanya, berpikir mungkin ini semua hanya halusinasi. Namun, dinginnya kursi tempat ia duduk dan suara lembut sang ratu membuatnya sadar bahwa ini nyata. Ia mencoba mengumpulkan keberanian untuk bertanya, tetapi kata-kata itu seakan tersangkut di tenggorokannya. Sang ratu tersenyum lembut, lalu mulai berjalan perlahan mengelilingi Royan. "Danau ini lebih dari sekadar tempat bermain atau memancing," katanya, suaranya menggema lembut di seluruh aula. "Ini adalah tempat yang suci, rumah bagi makhluk-makhluk yang kau tidak pernah tahu keberadaannya." Royan mendengarkan dengan seksama, tetapi rasa penasaran dan ketakutannya bercampur menjadi satu. "Aku adalah penjaga danau ini," lanjut sang ratu. "Sudah ribuan tahun aku menjaga keseimbangan di tempat ini, melindungi makhluk-makhluk yang hidup di dalamnya dari ancaman manusia. Namun, hari ini, kau datang dan menembus batas yang tak terlihat." Royan mengernyitkan dahi, merasa bersalah meski tidak sepenuhnya mengerti apa yang ia lakukan salah. "Aku tidak bermaksud mengganggu, aku hanya bermain di tepi danau," jawab Royan dengan suara kecil. Sang ratu berhenti dan menatapnya dengan mata yang penuh makna. "Aku tahu kau tidak bermaksud buruk. Itulah sebabnya aku memanggilmu ke sini, agar kau bisa memahami sesuatu yang penting." Ia melanjutkan, "Manusia seringkali lupa bahwa mereka bukan satu-satunya penghuni bumi ini. Danau ini, hutan ini, semuanya memiliki kehidupan mereka sendiri. Namun, seringkali manusia merusaknya tanpa berpikir panjang." Kata-kata sang ratu membuat Royan merasa malu. Ia tidak pernah memikirkan danau itu sebagai rumah bagi makhluk lain. Baginya, danau hanyalah tempat untuk bersenang-senang. Tapi sekarang, ia merasa seolah-olah pandangannya telah berubah dalam sekejap. Sang ratu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba pemandangan di sekeliling mereka berubah. Istana itu menjadi transparan,
dan Royan bisa melihat dunia bawah air dengan jelas. Ia melihat ikan-ikan besar berenang bebas di antara karang yang bercahaya. Di kejauhan, ada makhluk aneh dengan sirip panjang berkilauan seperti pelangi. Tanaman-tanaman air bergerak perlahan, seolah menari mengikuti arus. "Ini adalah rumahku," kata sang ratu, "dan juga rumah bagi semua makhluk ini." Royan memandangi semuanya dengan takjub. Ia merasa seperti berada di dunia dongeng yang hanya ada di buku cerita. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari pemandangan ini. Ia merasa seperti semua makhluk di sini memandangnya dengan rasa ingin tahu, seolah mereka tahu bahwa ia adalah orang luar yang datang ke tempat ini. "Semua ini indah," kata Royan dengan suara pelan. Sang ratu tersenyum kecil. "Ya, indah. Namun, keindahan ini rapuh. Jika manusia tidak menjaga keseimbangan alam, semua ini bisa hancur." Kata-katanya membuat Royan merasa berat. Ia tidak pernah berpikir bahwa tindakannya, sekecil apapun, bisa memengaruhi tempat seindah ini. "Apa yang bisa aku lakukan?" tanyanya akhirnya. "Kau akan tahu," jawab sang ratu dengan penuh misteri. Sang ratu kembali ke tahtanya, lalu memandang Royan dengan mata penuh kelembutan. "Kau adalah anak yang istimewa, Royan," katanya. "Kau memiliki hati yang murni dan keberanian untuk memahami apa yang banyak orang lain abaikan." Royan terkejut mendengar namanya disebut. Ia tidak pernah memberitahukan siapa dirinya, tetapi sang ratu sepertinya tahu segalanya. "Kau dipilih oleh danau ini," lanjut sang ratu, "bukan hanya untuk melihat keindahannya, tetapi juga untuk membawa pesan kepada manusia lainnya. Pesan bahwa alam ini adalah bagian dari kita, dan kita harus menjaga keseimbangannya." Royan mengangguk pelan. Ia masih tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab yang baru saja diberikan kepadanya, tetapi ia merasa ada sesuatu yang besar sedang menantinya. Sang ratu mengulurkan tangan, dan tiba-tiba sebuah mutiara kecil muncul di telapak tangannya. "Ambillah ini," katanya. Mutiara ini adalah simbol dari pesan perdamaian dan keharmonisan. "Bawa ini bersamamu, dan gunakan untuk mengingatkan manusia lainnya tentang pentingnya menjaga alam." Royan menerima mutiara itu dengan tangan gemetar. Saat ia menyentuhnya, ia merasa ada kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya, seperti pelukan yang menenangkan. "Jangan lupakan apa yang kau lihat di sini," kata sang ratu. "Dan jangan pernah lupa bahwa kau adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar." Royan duduk terdiam, memandangi mutiara kecil yang kini berada di tangannya. Kata-kata sang ratu terus terngiang di pikirannya, memberikan beban yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya penuh dengan rasa bersalah, meskipun ia sendiri tidak sepenuhnya memahami apa yang telah ia lakukan. "Maafkan aku," katanya akhirnya dengan suara yang hampir berbisik. Matanya mulai berkaca-kaca, dan ia menatap sang ratu dengan penuh penyesalan. "Aku tidak tahu bahwa bermain di tepi danau bisa menyakiti siapapun. Aku tidak tahu kalau danau ini memiliki kehidupan lain yang harus dijaga." Sang ratu tersenyum lembut, lalu mendekati Royan dan meletakkan tangan dinginnya di pundak anak itu. "Aku tahu kau tidak bermaksud melukai apapun, Royan," katanya. "Kau hanya tidak tahu. Tetapi itulah alasan mengapa kau dipilih oleh danau ini. Bukan untuk dihukum, tetapi untuk belajar, dan kemudian menyampaikan pelajaran itu kepada orang lain." Kata-kata itu membuat Royan merasa sedikit lega, meskipun hatinya tetap dipenuhi rasa tanggung jawab yang besar. Ia merasa seperti seorang duta dari dunia manusia, dengan tugas yang sangat penting untuk menjaga hubungan antara dua dunia yang berbeda ini. "Royan," kata sang ratu sambil melangkah kembali ke tahtanya,
Kau harus mengingatkan manusia bahwa alam ini adalah bagian dari mereka. Mereka tidak bisa hidup tanpa air, tanpa tanah, tanpa udara. Tetapi mereka sering melupakan itu, merusak alam demi keuntungan sesaat. Suaranya terdengar tegas, tetapi penuh kasih. Kau harus menjadi suara untuk danau ini, untuk hutan ini, untuk semua makhluk yang tidak memiliki suara di dunia manusia. Royan mendengarkan dengan seksama, dan dalam hatinya, ia merasa semangat baru. Ia tidak tahu bagaimana ia akan melakukannya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah tugas yang harus ia emban. Apa yang harus aku katakan kepada mereka? Tanya Royan. Sang ratu tersenyum kecil. Katakan bahwa danau ini adalah rumah, bukan hanya bagi makhluk seperti aku, tetapi juga bagi manusia. Dan seperti rumah, mereka harus menjaganya, merawatnya, dan tidak pernah merusaknya. Royan mengangguk, mencoba menyimpan semua pesan ini di dalam hatinya. Ia tahu bahwa tugas ini tidak mudah, tetapi ia merasa siap untuk mencobanya. Saat kata-kata terakhir sang ratu bergema di ruangan, Royan merasa suasana mulai berubah. Cahaya lembut yang menyelimuti aula mulai redup, dan suara aliran air yang menenangkan perlahan menghilang. Sang ratu berdiri dari tahtanya, dan mendekati Royan sekali lagi. Sekarang waktunya kau kembali ke duniamu, katanya dengan lembut. Tugasmu telah menunggu. Royan merasa dadanya sesak. Meski ia merasa takut saat pertama kali tiba di sini, kini ia merasa berat untuk meninggalkan istana megah ini dan sosok sang ratu yang bijaksana. Apakah aku bisa kembali ke sini suatu hari nanti? Tanyanya dengan suara kecil. Sang ratu menggeleng pelan, tetapi tersenyum. Tidak dengan cara yang sama, Royan. Tetapi kau akan selalu merasakan kehadiranku di danau ini, dalam setiap riak air dan angin yang berhembus. Royan menundukkan kepala, mencoba menahan air mata. Ia merasa seperti meninggalkan seorang teman lama yang baru saja ia temukan. Tetapi ia tahu, perpisahan ini adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Royan tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan, seperti sedang melayang. Dunia di sekitarnya mulai memudar, dan ia tidak lagi bisa melihat sang ratu atau aula megah tempat ia berada. Sebaliknya, ia merasakan dinginnya air danau di sekitarnya, dan pandangannya perlahan kembali menjadi gelap. Ketika ia membuka matanya, ia menemukan dirinya terbaring di tepi danau, dengan pakaian basah kuyup tetapi tubuhnya utuh tanpa luka. Matahari sudah mulai tenggelam di balik pepohonan, memberikan pemandangan senja yang indah. Royan terbatuk beberapa kali, mengeluarkan air dari mulutnya, lalu bangkit perlahan. Tangannya masih menggenggam erat mutiara kecil yang diberikan sang ratu. Ia memandangi danau itu, yang kini tampak tenang seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tetapi Royan tahu, apa yang baru saja ia alami bukanlah mimpi. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya, seperti ia telah berubah menjadi seseorang yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Ia menatap ke arah air yang memantulkan warna senja, lalu berbisik, "Terima kasih, Ratu. Aku tidak akan melupakan ini." Dengan langkah perlahan, Royan berjalan pulang ke rumahnya. Sepanjang jalan, ia memikirkan apa yang akan ia katakan kepada keluarganya. Ia tahu cerita ini akan terdengar aneh, bahkan mustahil, tetapi ia merasa harus membagikannya. Ketika ia tiba di rumah, ibunya yang sedang duduk di beranda langsung berdiri dengan wajah cemas. "Royan, kemana saja kamu? Ibu sudah khawatir," teriaknya. Royan mendekat, merasa hangat dengan pelukan ibunya yang erat. "Aku baik-baik saja, Bu," katanya pelan. "Tapi aku punya cerita yang panjang." Malam itu,
Royan menceritakan semuanya kepada keluarganya, tentang danau, sang ratu, dan pesan yang harus ia bawa. Awalnya, ayah dan ibunya tampak ragu, tetapi ketika Royan menunjukkan mutiara kecil itu, mereka tidak bisa berkata apa-apa. "Apa ini?" tanya ayahnya, memandangi mutiara itu dengan mata penuh keheranan. "Ini adalah simbol," jawab Royan. "Simbol bahwa kita harus menjaga alam ini. Danau itu bukan hanya milik kita, tetapi juga milik mereka yang tinggal di dalamnya." Kata-katanya sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam. Malam itu, keluarganya duduk bersama, mendengarkan dengan serius setiap kata yang diucapkan Royan. Meski cerita itu sulit dipercaya, mereka tahu bahwa ada pesan penting yang harus mereka pahami. Sejak malam itu, Royan merasa bahwa hidupnya telah berubah secara drastis. Ia tidak lagi memandang danau hanya sebagai tempat bermain. Kini, setiap kali ia mendekati tepiannya, ia melihat danau itu sebagai rumah bagi banyak makhluk yang sebelumnya tak ia sadari. Ia mulai memperhatikan setiap detil kecil di sekitarnya. Ikan-ikan kecil yang berenang di permukaan, burung-burung yang hinggap di ranting-ranting pohon, bahkan aliran angin yang membawa aroma air dan dedaunan basah. Royan menjadi lebih hati-hati dalam segala hal. Ia memastikan tidak ada sampah yang tertinggal di tepi danau dan memperingatkan teman-temannya untuk tidak mengganggu makhluk-makhluk di sana. Teman-temannya sempat bingung dengan sikap Royan yang tiba-tiba berubah, tetapi perlahan mereka mulai mendengarkan cerita Royan. Awalnya, mereka menganggap ceritanya hanya imajinasi seorang anak kecil, tetapi ketika Royan menunjukkan mutiara pemberian sang ratu, semua menjadi lebih nyata. "Kau benar-benar melihat istana di bawah danau itu?" tanya salah satu temannya dengan mata terbelalak. Royan mengangguk, meski ia tahu sulit bagi mereka untuk sepenuhnya memahami pengalaman yang ia alami. Namun, Royan tidak peduli jika mereka tidak percaya. Baginya, yang terpenting adalah memastikan bahwa danau itu tetap terjaga. Semakin hari, keberanian Royan untuk menyampaikan pesannya semakin besar. Ia mulai mengajak keluarganya untuk membersihkan sampah di sekitar danau, meskipun awalnya hanya mereka bertiga yang melakukannya. Tetapi, ketika orang-orang di desanya melihat tindakan Royan dan keluarganya, banyak yang mulai ikut bergabung. Royan juga berbicara di sekolahnya, menceritakan tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ia menggunakan mutiara yang ia bawa sebagai simbol dari pesan sang ratu. "Ini bukan hanya danau kita," katanya kepada teman-temannya. "Ini juga rumah bagi makhluk-makhluk lain. Jika kita merusaknya, mereka akan kehilangan tempat tinggal mereka." Kata-kata sederhana Royan perlahan-lahan mulai memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Desa yang sebelumnya sering mengabaikan lingkungan mulai berubah. Warga desa bekerja sama untuk memastikan danau tetap bersih, dan mereka bahkan membuat aturan untuk melindungi hutan di sekitarnya. Royan tidak pernah menyangka bahwa tindakannya akan membawa perubahan sebesar ini. Ia merasa bangga, tetapi ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Ia terus mengingat pesan sang ratu. Tugas ini bukan hanya untuk 1 hari, tetapi untuk selamanya. Kisah Royan dan Ratu Buaya Putih perlahan menyebar ke seluruh desa. Awalnya hanya dianggap sebagai cerita anak-anak, tetapi semakin banyak orang yang mulai percaya ketika mereka melihat perubahan di sekitar danau. Keindahan danau itu semakin terjaga, dan makhluk-makhluk yang dulu jarang terlihat kini mulai muncul lebih sering. "Aku pernah melihat ikan emas besar di danau ini," kata seorang nelayan suatu hari. Mungkin itu salah satu penghuni istana yang diceritakan Royan. Legenda itu menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat, bukan sebagai dongeng menakutkan, tetapi sebagai pengingat akan tanggung jawab mereka terhadap alam.
Royan sering diminta untuk menceritakan kembali pengalamannya, dan setiap kali ia melakukannya, ia merasa kembali terhubung dengan sang ratu dan dunia bawah air yang ia kunjungi. Orang-orang mulai memahami bahwa legenda itu bukan hanya tentang makhluk mistis, tetapi juga tentang hubungan manusia dengan alam. Royan merasa lega karena pesannya diterima dengan baik. Namun, ia juga sadar bahwa tugasnya bukan hanya menjaga danau ini, tetapi juga menginspirasi orang lain untuk menjaga lingkungan mereka sendiri. Tahun-tahun berlalu, dan Royan tumbuh menjadi seorang pemuda yang penuh semangat. Pengalamannya di Istana Ratu Buaya Putih menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia tidak hanya dikenal di desanya, tetapi juga di wilayah sekitarnya, sebagai seorang aktivis lingkungan muda. Royan sering diundang untuk berbicara di acara-acara, membagikan cerita dan pesan tentang pentingnya menjaga alam. Ia tidak pernah melupakan mutiara yang diberikan oleh sang ratu. Mutiara itu menjadi simbol penting dalam setiap presentasinya, mengingatkan dirinya dan orang lain bahwa alam adalah anugerah yang harus dilindungi. Meski ia semakin sibuk dengan kegiatannya, Royan selalu meluangkan waktu untuk kembali ke danau. Setiap kali ia duduk di tepiannya, ia merasakan kedamaian yang sama seperti saat ia masih kecil. Namun, kini ia juga merasakan tanggung jawab yang besar untuk memastikan danau itu tetap indah. Di dalam hatinya, Royan tahu bahwa sang ratu masih ada di sana, mengawasi dari jauh. Meskipun ia tidak pernah kembali ke istana itu, ia merasa bahwa kehadiran sang ratu selalu ada, dalam setiap riak air dan bisikan angin. Danau itu kini menjadi simbol kebanggaan bagi desa Royan. Tidak hanya keindahannya yang terjaga, tetapi juga pesan yang dibawanya. Royan terus mengingatkan orang-orang bahwa menjaga alam bukanlah tugas satu orang, tetapi tanggung jawab bersama. Ia merasa bersyukur karena apa yang dulu dimulai dengan sebuah kejadian tak terduga di tepi danau kini telah membawa perubahan besar dalam hidup banyak orang. Pada suatu sore, Royan kembali ke tepi danau seperti biasa. Ia duduk di tempat favoritnya, memandangi air yang tenang. Ia memegang mutiara itu di tangannya, mengingat kembali hari ketika ia pertama kali bertemu dengan sang ratu. "Terima kasih," bisiknya, meski ia tahu sang ratu mungkin tidak mendengar. Namun, angin sepau-sepau yang datang tiba-tiba membuatnya merasa bahwa sang ratu memang mendengar. Royan tersenyum, yakin bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Namun, ia tahu bahwa tugas itu tidak akan pernah selesai. Selama ia hidup, ia akan terus menjaga pesan itu tetap hidup, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dukung terus channel ini agar semakin berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.